Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Yesus disalib, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan Alkitab adalah firman Allah yang hidup, gereja Tuhan yang kudus dan am, persekutuan orang-orang percaya, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal di dalam surga. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat keluarga Spring Garden di mana saja berada pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita terus menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Dan terlebih dahulu kami mengucapkan berkat Tuhan menyertai persekutuan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk di dalam pujian dan penyembahan kita pada pagi ini, mari kita berdoa, dan saya akan membawa kita dengan doa pembukaan, membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi ini kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk mengadakan ibadah bersama secara atas talian, dan sekalipun kami tidak dapat bertemu muka dengan muka antara satu dan yang lain, tetapi kami percaya kami diikat dalam kasih Yesus Kristus yang mempersekutukan kami di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga pada pagi ini Tuhan kami bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan dan mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Dan melalui medium atas talian ini kami mau memuji Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati seluruh keluarga kami dimanapun berkumpul pada pagi ini, supaya di mana saja suara firman Tuhan dikumandangkan, di situ juga ada roh sukacita yang menyertai kami. Karena kami membuka ibadah kami penuh pengucapan syukur di dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita katakan, maka jiwa kami rindu memuji-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang besar. Haleluya. Bila bintang germelapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji
Bila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terteduh, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacita ku amatlah besar, karena terkabulah yang ku rindukan, melihat Kau Tuhanku Akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Haleluya Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah yang memelihara kami, maka jiwa kami memuliakan Engkau dalam kebesaran. Haleluya Yesus, segala puji dan hormat hanya layak kami berikan kepada Engkau. Haleluya, haleluya.
Amin. Segala sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Mari kita mensyukuri rahmat-Nya bagi kita yang tak pernah berkesudahan. Haleluya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, bahwasanya kasih Tuhan kepada kita adalah kekal selamanya dan tak pernah berkesudahan. Oleh itu layaklah kita memuji Dia, bersyukur kepada Dia yang memberikan kita rahmat dan anugerah sepanjang waktu. Haleluya. Baik, untuk mempersiapkan diri kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan satu pujian, aku berserah. Kita katakan, kita berserah pada otoritas firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar ini. Mari kita buka hati kita menyembah Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia.
kepadamu Juru Selamat, aku berserah kepada Yesus. Di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah kepada Yesus. Aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan bahwa aku milikmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Katakan bersama, aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Haleluya Bapa, kami siap mendengar sabda firman, karena kepadamu lah kami berserah. Haleluya. Shalom, selamat beribadah secara online kepada seluruh umat Tuhan dimanapun juga kita berada dan juga mengikuti ibadah ini. Puji Tuhan karena kita berkesempatan untuk mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Bahkan juga kita bersyukur karena pertolongan Tuhan dan juga pemeliharaan Tuhan untuk kita semua. Sehingga kita masih sehat, kita masih hidup dan juga dapat menjalani kehidupan ini seperti biasa. Jadi saudara, mari kita lanjutkan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema yang sama dan juga pembacaan firman Tuhan yang sama, yaitu yang terdapat di dalam surat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Pastor ulangi lagi. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Firman Tuhan ini dituliskan demikian. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus
untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah balas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicamarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah saudara, tema kita yaitu menang atas kejahatan dunia ini. Jadi saudara, apa yang perlu kita lakukan untuk menang atas kejahatan dunia ini, di mana ada 4 perkara yang pastor sudah siapkan untuk kita pelajari bersama. Dan pada minggu yang kemarin, pastor sudah menyampaikan satu perkara, yaitu membangun diri kita atas iman yang benar. Jadi pada minggu ini, pastor melanjutkan kepada poin yang kedua. Walau bagaimanapun, pastor akan menjelaskan serba sedikit mengenai latar belakang perikop ini. Yaitu perikop ini, Yudas coba menjelaskan iman Kristen dan tantangan dunia yang menjadi cabaran orang percaya. Nah, bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, dunia ini bukan musuh, kan? Tetapi sahabat dan sangat menyenangkan, kan? Kenapa tidak menyenangkan? Karena pesta pora itu kan menyenangkan. Mabuk-mabuk itu juga menyenangkan. Kita marah-marah sama orang kan itu kan mendatangkan suatu kepuasan. Kita benci sama orang pun karena hal-hal tertentu. Mungkin suatu yang menyenangkan. Tetapi bagi orang percaya, hal-hal sedemikian bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sahabat bagi orang percaya, melainkan itu adalah tantangan. Itu adalah ancaman yang buruk kepada iman orang Kristen. Selain itu saudara, ajaran-ajaran yang tidak sehat, baik di luar gereja, baik di dalam gereja juga berdampak tidak baik untuk iman orang Kristen pada hari ini. Dan kalau kita melihat keadaan-keadaan yang sedang berlaku pada hari ini, tidak sedikit yang mengklaim ajaran mereka yang paling benar, bahkan juga klaim-klaim mereka bahwa mereka punya yang paling bagus. Nah saudara, kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak punya asas untuk menghadapi ajaran-ajaran sedemikian, mungkinkah iman kita akan mengalami dampak yang buruk, ataupun juga kita akan jatuh. Nah, jadi seterusnya apa yang perlu dibangun untuk mengatasi kejahatan dunia ini, pastor tidak jelaskan secara terperinci apakah bentuk kejahatan dunia, tetapi kalau yang paling jelas di dalam perikop ini adalah mengenai penyesatan-penyesatan ataupun pengajar-pengajar yang ada di dunia ini. Oke. Yang kedua saudara adalah membangun diri kita dengan doa. Oke, pastor lagi-lagi membangun diri kita dengan doa. Nah, senjata orang percaya yang paling ampuh atau kuat adalah doa. Nah saudara, mari kita pelajari. Elia berdoa kepada Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-36. Mungkin semua saudara boleh membaca di Alkitab Anda masing-masing bagaimana alur cerita ini. Di mana Elia berhadapan dengan para Baal, yaitu jumlah Baal yang sedang dihadapinya adalah 450 orang. Itu bukan sedikit. Bayangkanlah kekuatan mereka sebagai penyembah-penyembah dewa pada masa itu yang dihadapi oleh Elia. Walau bagaimanapun saudara, mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Ketika Elia membuat tantangan kepada mereka untuk mengadakan persembahan korban tanpa menghidupkan api bakaran dan meminta dari Tuhan mereka, meminta dari dewa mereka. Dan kita semua tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan juga pada akhirnya apa yang sedang terjadi kepada para Baal ini, mereka semuanya mati dibunuh.
Kan? Nah, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36, ketika dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ketika tiba saat mempersembahkan korban petang, Nabi Ilya mendekati mezbah itu lalu berdoa. Garis bawahi, dia katakan, Nabi Ilya mendekati mezbah itu lalu berdoa. Nah saudara, kalau kita berpikir secara logik, kalau keadaan pada petang itu sudah mulai sejuk dan tidak mungkin mudah untuk membakar sesuatu dan membuatkan apinya bertambah kuat. Tetapi bayangkan ketika Elia sedang membuktikan bahwa keberadaan Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu, Elia mengarahkan seseorang untuk mengambil beberapa gilen air, disiram kepada persembahan korban yang nantinya ini di dalam doa Elia ini minta Tuhan supaya korban ini dibakar habis. Disiram, bahkan firman Tuhan berkata air itu sudah mengalir di tepi mezbah ini. Artinya terlalu banyak air yang sudah dituangkan. Kalau secara logika tidak akan korban ini tidak mungkin akan terbakar. Tidak mungkin. Coba saudara praktikkan sendiri. Anda buat sesuatu timbunan sampah, kemudian saudara tuangkan dengan air sampai basah mengalir. Anda coba bakar, hidup atau tidak. Tetapi saudara, lihat apa yang sedang terjadi apabila Ilya sedang berdoa meminta kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 38 dan juga 39. Lalu Tuhan mengirim api dari langit dan membakar hangus korban itu bersama kayu apinya, batu-batunya, dan tanahnya, serta menjilat habis air yang terdapat di dalam parit itu. Bayangkan keberadaan Allah sebagai Allah yang maha kuasa. Mendengar doa Ilya, kemudian dia mencurahkan, kan? Dia mencurahkan, mengirim api dari langit, membakar habis korban tersebut. Sehingga di dalam ayat yang ke-9 apa kata mereka? Pada saat rakyat ataupun orang Israel melihat hal itu, mereka tersungkur di tanah sambil berkata, bayangkan, Tuhan itu Allah. Sungguh Tuhan itu Allah. Jadi saudara, doa Elia kepada Tuhan penuh mukjizat dan memberi kemenangan kepada Ilya dan juga pertobatan kepada bangsa Israel untuk mereka kembali atau berbalik kepada Tuhan. Saudara, di dalam kita memenangi keadaan dunia yang sedang menekan kehidupan kita dan iman kita pada hari ini, sebagai orang percaya harus berdoa dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Karena keberadaan Roh Kudus Tuhan di dalam hati kita, yaitu dengan memohon kepada Roh Kudus untuk mengilhami, menuntun, menguasai, memelihara dan menolong kita untuk berjuang di dalam doa kita. Kita tahu ada Roh Kudus di dalam hati kita. Kita minta Roh Kudus Tuhan menolong kita supaya kita dapat melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, apa yang meneguhkan iman kita. Sebagai orang percaya, berdoa itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Ini pasti sering kali ingatkan kita bahwa berdoa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Sebab berdoa itu kita dekat dengan Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan dalam menghadapi segala keguncangan hidup ini.
Saudara, di saat kita mengalami kegoncangan hidup ini, di saat kita seakan-akan tidak ada jalan ini, biasanya pilihan kita adalah Tuhan. Tapi jangan jadikan ini sebagai satu kebiasaan. Bila kita berada di dalam masalah, bila kita berada di dalam keadaan yang sulit, baru kita cari Tuhan. Baru kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tetapi mari kita setiap waktu mencari Tuhan. Mari kita selalu tekun berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, kenapa kita perlu berdoa? Ketika pastor merenungkan hal ini, kenapa orang percaya ini, kenapa orang Kristen ini harus berdoa? Di mana saudara, tekun berdoa adalah bukti ketaatan kita pada perintah Tuhan. Pastor ulangi lagi, tekun berdoa adalah bukti ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Berdoa itu Tuhan yang perintahkan kita untuk berdoa. Supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Supaya semakin setiap doa, setiap keluh kisah kita ini kita naik, kita minta, kita serahkan kepada Tuhan. Semakin kita berdoa saudara, semakin beban hidup kita terlepas. Semakin doa itu diangkat, semakin beban hidup kita, semakin tantangan hidup kita itu diangkat oleh Tuhan. Nah saudara, sebaliknya. Kalau kita tidak tekun berdoa dan tidak taat dalam berdoa, maka iman kita mudah goyah. Bahkan hal-hal sedikit pun boleh jadi kita kalah dengan dunia ini. Saudara, jangan heran ya. Jangan heran kalau kita dikritik oleh orang lain. Jangan heran kalau kita ditegur oleh orang lain. Ataupun mungkin orang tersalah cakap dengan kita. Kita sudah mulai melenting. Kita sudah mulai mengambil pendekatan logika-logika kita. Kita sudah mencari pribadi-pribadi tertentu. Untuk membenarkan diri kita. Saudara, hal ini tidak membantu kita untuk kuat di dalam perjuangan iman kita. Sebab itulah saudara, kita mudah goyah, kita mudah hanyut. Kita mudah meninggalkan Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak taat berdoa. Sebab itulah di saat kita mengalami tantangan hidup ini, di saat kita merasa sakit ketika kita mungkin mendengar teguran-teguran ataupun juga orang tersalah cakap dengan kita, solusinya berdoa kepada Tuhan. Karena dengan berdoa Anda menemukan jawaban dari Tuhan. Tetapi kalau Anda tidak berdoa dan mencari solusi dengan akal logika kita, dengan usaha membenarkan diri kita, mungkin kita tidak akan menemukan jawaban, melainkan itu mengecewakan Anda. Karena itu saudara, di saat Anda mengalami kegoncangan iman, kegoncangan hidup ini, datanglah kepada Tuhan. Karena di saat Anda berdoa, Tuhan pasti akan mendengar dan menolong saudara. Saudara, persoalannya sekarang adalah bagi mereka ataupun bagi kita yang tidak tahu berdoa. Karena pasti ada yang tidak tahu berdoa. Saudara, pada pagi hari ini pastor mau mengajar kita. Kalau kita tidak tahu berdoa, minta Roh Tuhan menolong kita atau menuntun kita untuk berdoa. Perhatikan di dalam Roma ayat 26. Paulus berkata demikian. Demikianlah juga Roh. Saudara, saat Anda sudah dibaptis, saat Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Tuhan di dalam hatimu, ada Roh Tuhan di dalam hidupmu. Karena itu saudara, peranan Roh di dalam hidupmu adalah membantu kita dalam kelemahan kita. Apa kelemahan saudara pada hari ini yang saudara sadari? Apakah kita menyadari kelemahan kita, kekurangan kita? Saudara, kalau kita menyadari kekurangan kita, kelemahan kita, yaitu kita tidak tahu berdoa, sebab itulah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kamu mintalah supaya Roh Tuhan, Roh yang ada di dalam hati kita ini
menuntun kita, menolong kita supaya kita tahu berdoa. Kalau kita senantiasa memberi satu label dalam diri kita dan selalu sering berkata begini, saya tak tahu berdoa, saya tidak pandai berdoa. Saudara, kalau itulah ungkapan yang keluar daripada mulut kita, maka itulah yang akan terjadi di dalam hidupmu. Tetapi saudara ingat firman Tuhan pada hari ini, karena kalau kita tidak tahu berdoa, katanya demikian juga Roh membantu kamu dalam kelemahan kamu. Katanya Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi kita minta ada Roh dalam hati kita ini. Tuhan tolong saya supaya saya tahu berdoa. Nah, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, jadi saudara, di saat kita menyadari bahwa ada Roh Tuhan di dalam hati kita, maka kita yakin dan percaya dengan bisikan-bisikan Roh yang ada di dalam hati kita, yang menuntun kita, melatih kita, sehingga kita tidak tahu berdoa. Saudara, kalau kita tahu berdoa, mengingat Tuhan saat sebelum kita makan, mustahil kita tidak tahu berdoa minta kepada Tuhan saat kita menghadapi masalah. Saat kita mengalami hal-hal yang mengelirukan di dalam hidup kita. Pasti mendorong kita saudara, kita berdoa. Saat kita membaca firman Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan beri kita pengertian. Karena dengan berdoa, Roh Tuhan menuntun kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Supaya di saat kita memahami kebenaran firman Tuhan, segala bentuk pengajaran-pengajaran sesat di luar sana tidak akan pernah melemahkan saudara. Melainkan saudara ada kekuatan, ada firman yang ada dalam dirimu yang mampu menguatkan saudara. Saudara, bagaimana berdoa, bagaimana doa menolong kita menang atas kejahatan dunia ini? Yang pertama, berdoalah setiap waktu atau kesempatan di dalam roh dan berjaga-jagalah. Di dalam Efesus 6 ayat 18, Paulus berkata, di dalam doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Dan dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Saudara, hukum berdoa adalah bukan hanya saat-saat kita dalam dilema baru kita kuat berdoa. Baru di saat kita bermasalah baru kita cari Tuhan. Itu tidak baik saudara, itu tidak benar saudara. Tetapi mari kita berdoa setiap waktu. Di dalam segala doa kita dan permohonan kita, mari kita berdoa setiap waktu. Saat kita berada di dalam keadaan ketika Roh sedang berbisik dalam hati kita untuk ada masa mau berdoa, mari kita berdoa saudara. Dengan kata firman Tuhan, doa yang tidak putus-putus untuk semua orang. Jadi sebagai orang-orang percaya, di saat kita sudah memahami konsep dasar berdoa, bagaimana berdoa, kita juga bertanggung jawab untuk berdoa kepada sesama kita. Supaya mereka yang tidak tahu, mereka juga akan pandai nanti. Mereka yang lemah akan dikuatkan. Yang susah kita doakan supaya mereka dihiburkan. Yang lemah imannya dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Jadi saudara, itulah yang perlu kita bangun di dalam diri kita. Supaya kita mampu mengalahkan segala bentuk kejahatan di dunia ini. Yang kedua, bagaimana doa menolong kita? Tetap berdoa dan jangan menyerah. Di dalam Efesus 6 ayat 18, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, hendaklah kalian selalu siaga dan jangan menyerah. Berdoalah selalu untuk semua umat Tuhan. Di dalam kita berdoa, jangan pernah menyerah. Pastor ulangi lagi, di saat kita berdoa dan berjaga-jaga dan bersiap-siap dalam segala sesuatu, jangan pernah menyerah di dalam doa kita. Mungkin ada kalanya kita berdoa sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bahkan seolah-olah kita tidak menemukan jawabannya. Saudara, pastor ingatkan kita mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Dia katakan, hendaklah kalian selalu siaga, artinya berjaga-jaga dan jangan menyerah. Karena saudara, Tuhan sudah mengizinkan hal-hal demikian terjadi dalam hidup kita. Karena dia mau melihat sejauh mana kesetiaan kita untuk mengandalkan dia. Tuhan sudah tahu persis waktunya yang paling tepat untuk memberi jawaban atas setiap doa kita. Jadi saudara, jangan pernah menyerah dalam pergumulan hidupmu. Karena dia Tuhan
yang maha kuasa. Dia Tuhan yang setia memberi pertolongan kepada setiap orang-orang yang memerlukan dan juga yang mengandalkan Dia. Saudara, yang terakhir, apa yang ketiga, apa yang perlu dibangun untuk mengalahkan kejahatan dunia ini? Yang ketiga, membangun diri kita dengan tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Nah, saudara, persoalannya sekarang, apa yang menyebabkan kita kalah kepada dunia ini? Saudara, kita perlu menyadari perkara ini. Kita perlu sadar apa yang menyebabkan kita selalu kalah di dalam pikiran, di dalam hati kita, di dalam perkataan kita. Apatah lagi kalau kita menanggapi bulat-bulat pengajaran-pengajaran yang sesat daripada berbagai-bagai ajaran. Yang pertama, saudara, karena kita berada di luar. Pas ulangi lagi, karena kita berada di luar lingkaran kasih Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dia senantiasa berada di dalam lingkaran kasih Tuhan. Dan dia tidak akan pernah, pas ulangi lagi, dia tidak akan pernah mengalami kemunduran iman. Tetapi dia akan terus maju. Meskipun dia menghadapi berbagai-bagai cabaran dan tantangan hidup ini. Saudara, kenapa pikiran kita ini dikuasai oleh setan? Kenapa hati kita ini selalu kacau, tidak tenang dan tentram? Kenapa kita selalu membicarakan hal-hal yang tidak baik? Karena keberadaan kita itu tidak jelas. Apakah kita itu benar-benar orang percaya? Benar-benar tinggal di dalam kasih Kristus? Atau kita di luar Kristus? Menurut pemahaman pastor, orang yang tinggal di luar Kristus, orang yang tidak percaya, orang yang tidak sungguh-sungguh ada penyerahan di hadapan Tuhan. Sebab itulah ada kecenderungan pikiran yang negatif. Ada kecenderungan ada kecenderungan di dalam hati ini penuh dengan kebencian. Apatah lagi meluap di hati. Kalau meluap di mulut kita. Firman Tuhan berkata, apa yang keluar di mulut meluap daripada hati. Jadi ini bermakna apapun juga yang kita katakan, kalau baik yang kita katakan bermakna itu berasal apa yang ada dalam hati kita adalah hal yang baik. Tetapi jika kita berkata yang tidak baik, itu adalah luapan hati yang tidak baik. Jadi saudara yang pastor kasihi di dalam nama Yesus Kristus, orang yang percaya, yang tinggal dalam kasih Kristus, pasti dikasihi dan ditolong oleh Tuhan. Sebab itu dia senantiasa kuat. Itu sebabnya tidak goncang dan tidak goyah di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Di dalam Yohanes 15 ayat 9 berkata, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, seperti Bapa mengasihi aku, demikian aku mengasihi kalian. Hendaklah kalian, ingat ini kalimat ini baik-baik, hendaklah kalian tetap hidup sebagai orang yang kukasihi. Saudara yang pastor kasihi di dalam nama Yesus Kristus, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, di mana Tuhan mau supaya kita senantiasa hidup sebagai orang-orang percaya yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan. Di mana orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan itu adalah senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Orang yang dikasihi oleh Yesus itu adalah mereka yang hidup di dalam kasih. Orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang hidup di dalam perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk kita itu adalah mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan, dan juga memberitakan salam, damai sejahtera, memberitakan keselamatan kepada dunia ini. Itulah antara perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita ini yang perlu kita terjemahkan. Kan? Visi Tuhan tidak mungkin terjadi ke dunia ini tanpa kita.
Jadi Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memilih kita untuk tetap tinggal di dalam Dia, supaya visi Tuhan mampu terjadi kepada dunia ini. Supaya dunia yang masih hidup di dalam kegelapan, dunia yang masih belum mengenal Tuhan, dapat mengenal Tuhan, dapat percaya kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi saudara, kata firman Tuhan, kita lanjutkan lagi. Kalau kalian menjalankan perintah-perintahku, kalian tetap setia kepada kasihku, sama seperti aku tetap setia kepada kasih Bapa karena menjalankan perintah-perintahnya. Jadi saudara, jelas bahwa kalau kita mau mengalami kekuatan supernatural, kan, yang sangat kuat daripada Tuhan, spiritual yang sangat kuat di dalam iman kita ini, kita perlu meletakkan diri kita ini di dalam firman Tuhan. Kita perlu meletakkan diri kita ini sepenuhnya di dalam tangan dan kekuasaan Tuhan. Dan jangan pernah atau coba-coba mengalihkan hidupmu di luar Tuhan. Saudara, kita tidak mampu menghadapi dunia dengan kekuatan kita. Tetapi kita mampu melewati dunia dan menang atas dunia hanya dengan pertolongan Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita mampu melewati dunia dan menang atas dunia ini dengan pertolongan Tuhan Yesus. Kasih Yesus telah menyelamatkan kita. Sebab itu kita harus yakin dengan kemenangan ini. Jadi mari kita tinggal di dalam lingkaran kasih Tuhan. Yang terakhir, apa yang perlu dibangun untuk mengalahkan kejahatan dunia ini? Yang keempat dan juga yang terakhir, membangun diri kita dengan kerinduan yang mendalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Di dalam Yohanes 14 ayat 2, dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata demikian. Di tempat tinggal Bapakku ada banyak rumah kediaman, dan aku pergi untuk menyiapkannya bagi kalian. Apabila segala sesuatu sudah siap, aku akan datang menjemput kalian supaya kalian dapat selalu bersama dengan aku di tempat aku berada. Kalau bukan demikian halnya, tentu kukatakan kepada kalian dengan terus terang. Ini suatu kalimat Tuhan Yesus yang dia sampaikan kepada murid-muridnya, kepada saksi-saksi yang sebelum dia naik ke surga. Tidak mungkin saya mengatakan hal ini katanya, kalau hal itu tidak benar. Kalau keberadaan surga itu tidak nyata. Tetapi keberadaan surga itu nyata. Sebab itulah dia berbicara demikian. Saudara, daripada ayat ini kita dapat belajar bahwa tempat kekekalan yaitu kerajaan surga. Dan Yesus telah mendahului kita. Yesus akan datang dan akan membawa kita ke tempat tersebut. Kita akan tinggal bersamanya untuk selama-lamanya. Jadi saudara, sebagai orang percaya harus ada kerinduan, kan? Ada kerinduan yang sangat mendalam di dalam hati kita ini mengenai tempat kekekalan, yaitu surga. Seperti perasaan kita, kan? Seperti perasaan kita saat kita rindu kembali ke kampung. Kan? Pastor meyakini ataupun ya, semua di antara kita sekarang ini sedang rindu untuk balik ke kampung. Dan pastor dapat merasakan bagaimana kerinduan saudara untuk balik ke kampung, untuk berjumpa dengan orang tua kita. Mungkin ada orang tua kita yang masih hidup, ada keluarga-keluarga kita. Saudara, kalau kita punya kerinduan sedemikian, yang sangat besar, merindukan tempat kekekalan yaitu surga. Rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pastor yakin dan percaya, kita tidak akan pernah mau dikuasai oleh kejahatan dunia.
Kita tidak mau dikuasai oleh hal-hal yang mungkin membuatkan kita tidak boleh sampai ke surga. Saudara, orang percaya harus tahu dan sadar bahwa dunia ini hanya tempat sementara, tempat persinggahan. Dunia ini bukan rumah kekekalan, tetapi surga adalah tempat asal kita dan juga tempat kekekalan kita bersama Yesus di surga. Ini harus kerinduan yang ada dalam hati kita hari ini. Ini yang perlu kita bangun dalam diri kita. Kerinduan kita untuk bersama Yesus di surga. Saudara, kerinduan yang mendalam menantikan kedatangan Tuhan pasti memberi motivasi di dalam hidup kita untuk maju dan bertahan dalam iman kita. Tekun di dalam doa dan tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Kerinduan yang mendalam juga akan mendorong kita untuk menolak perkara yang jahat dan tidak membangun iman. Kan? Jadi saudara, pastor mau mendorong kita untuk terus tekun membangun di dalam diri kita kerinduan untuk bersama Tuhan, kerinduan untuk melihat janji Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Nah, sebagai kesimpulan daripada tema kita pada 2 minggu berturut-turut ini, yaitu kemenangan atas kejahatan dunia ini, kita lihat di dalam Yudas 1 ayat 24 sampai 25 berkata, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Allah yang sanggup menjaga supaya kalian tidak jatuh, dan yang sanggup membawamu ke hadiratnya yang mulia dengan sukacita dan tanpa celah. Wow, luar biasa Tuhan kita ini saudara. Di mana Allah sanggup menjaga kita. Kan? Supaya kalian tidak jatuh. Dan juga, dialah satu-satunya Allah, ayat yang ke-25, penyelamat kita melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Dialah Allah yang mulia, agung, berkuasa dan berwibawa, sejak dahulu kala sampai sekarang dan untuk selama-lamanya. Jadi saudara yang pastor kasihi di dalam nama Yesus Kristus, kita punya Tuhan yang hebat, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia sanggup menjaga kita supaya kita tidak jatuh, dan dia sanggup membawa kita masuk di dalam hadiratnya yang penuh mulia, sukacita dan tanpa celah. Karena itu saudara, perhatikan 4 perkara yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari ini. Yang pertama, bangun diri kita dengan iman, bangun diri kita atas iman yang benar, bangun diri kita dengan tekun berdoa, bangun diri kita dengan tetap tinggal di dalam kasih Kristus, bangun diri kita dengan kerinduan menantikan kedatangan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang pasti dapat fungsikan untuk kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan juga memberi satu kekuatan untuk kita menghadapi segala keadaan dunia pada hari ini. Baik saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Pastor yang memimpin kita di dalam doa. Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh keterbukaan hati, penuh ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan, dunia yang kami diami pada hari ini tidak pernah berhenti untuk mencobai kami. Dunia hari ini terus memberi tekanan di dalam hidup kami. Bahkan setan juga tidak pernah berhenti untuk mempengaruhi kami lewat daripada pengajar-pengajar sesat, bahkan juga lewat daripada kenikmatan dunia ini, bahkan juga lewat daripada keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Tetapi pada hari ini kami bersyukur karena Engkau sudah mengajar kami
mengenai kebenaran firman Tuhan supaya kami mampu memiliki kemenangan di atas segala kejahatan dunia ini. Tolong Tuhan, kiranya firman Tuhan ini Engkau letakkan di dalam setiap hati yang subur. Setiap benih-benih firman Tuhan ini bertumbuh di dalam hati yang subur. Berakar, bercambah, bertumbuh. Bahkan juga berbuah kemenangan di dalam setiap orang-orang percaya. Supaya kami tetap berdiri, bahkan juga mampu melewati kehidupan ini dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan, di saat kami mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di saat kami mengandalkan Engkau di dalam setiap dimensi kehidupan kami. Kami percaya ada kemenangan, ada kekuatan, ada terobosan di saat kami melewati segala tentangan dunia ini dan juga tentangan hidup ini dan juga tentangan iman kami pada hari ini. Karena itu Tuhan, kami mohon kuatkan kami Bapa. Kami mohon Tuhan pulihkan setiap kami Tuhan. Yang lemah imannya Engkau kuatkan. Bagi mereka yang tidak tahu berdoa, kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun mereka supaya mereka pandai berdoa. Bahkan bagi mereka ya Tuhan yang mungkin ragu-ragu di dalam hidup mereka, kami mau berdoa supaya pada hari ini mereka mengambil keputusan untuk tetap tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka tinggal di dalam firman Tuhan, bahkan juga mentaati perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa Tuhan, letakkan di dalam hati kami. Supaya kami senantiasa merindukan kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Letakkan dalam hati kami supaya kami rindu untuk kembali di dalam tempat kerajaan surga. Tempat kekekalan yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami syukuri kebersamaan yang Tuhan sudah izinkan untuk kami lewati bersama. Kami bersyukur di mana kalau ibadah secara online ini berjalan dengan baik dari awal. Dan akhirnya saat ini semua itu karena anugerah dan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Berkati setiap jemaat kami yang sudah mengikuti ibadah ini. Kami mau berdoa kiranya Tuhan. Engkau membuatkan mereka bertambah-tambah kasih. Bahkan juga Engkau membuatkan mereka menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Engkau buatkan mereka mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah di dalam segala keperluan hidup mereka. Berkat secara jasmani, berkat ekonomi, bahkan juga berkat pertumbuhan rohani. Supaya mereka tetap bertahan di dalam kehidupan dan iman percaya mereka sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Bapa. Yang kami sepakati bersama. Dan kami tangguhkan persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini. Penucapan syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Semua anak Tuhan yang percaya, semua anak Tuhan yang sudah diberkati. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Baik. Saudara jamaat Tuhan yang dikasihi, ibadah kita sudah berakhir dan sampai di sini. Pastikan saudara senantiasa menjaga diri dimanapun juga berada. Dan berhati-hati dimanapun juga saudara berjalan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita dan jumpa lagi pada minggu yang kehadapan. Sekian dan terima kasih. Amin.